Halo teman-teman, sebagai anak hubungan internasional pasti paham lah ya bahwasannya kompetisi semacam olahraga itu menjadi bagian dari law politics dan juga soft power teman-teman. Nah, kompetisi olahraga internasional dapat menjadi suatu bagian instrumen atau sarana bagi suatu negara untuk menarik daya tarik negara lain sebagai bagian dari kekuatan politik mereka juga. Nah, kompetisi olahraga ini digelar bukan hanya bertujuan dalam aspek politik saja teman-teman, namun memiliki tujuan lain seperti berkaitan dengan aspek ekonomi dan juga sosial. Nah, para pemimpin negara baik itu presiden, kemudian raja dan pemimpin negara lainnya itu akan menjadikan kompetisi olahraga ini sebagai bagian dari tujuan mereka untuk memajukan bahkan untuk mencapai kepentingan nasional mereka teman-teman. Nah, dalam aspek sosial dan juga ekonomi, penyelenggaraan kompetisi olahraga secara internasional ini dapat mempertimbangkan yang namanya pemilihan wilayah penyelenggaraan kompetisi tersebut. Nah, secara tidak langsung, pemilihan wilayah atau kota sebagai tuan rumah tersebut memiliki tujuan lain sebagai ajang untuk menggarap atau memperoleh keuntungan bagi dalam kotanya seperti pembenahan infrastruktur kota, sebagai bentuk peningkatan atau perbaikan citra kota tersebut dalam kancah internasional. Jadi tak hayal banget banyak negara mengadopsi cara ini untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Terkhususnya itu adalah negara Indonesia teman-teman. Nah, negara Indonesia menjadi salah satu negara dari banyaknya negara-negara di dunia yang menggunakan penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam suatu kota untuk mencapai kepentingan nasional negara Indonesia itu sendiri. Nah, ajang olahraga seperti di Indonesia ini sendiri dilakukan sebagai ajang untuk salah satunya untuk mempromosikan wisata Indonesia yang sangat beragam sekali. Contohnya yaitu ada penyelenggaraan kompetisi olahraga yang dilakukan secara global seperti MotoGP yang baru-baru ini diadakan di sirkuit Mandalika Lombok pada tahun 2022, yang mana hal ini bertransformasi menjadi instrumen soft power yang menguntungkan negara Indonesia, khususnya itu adalah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam menjalin kerjasama dengan negara lain dalam hal penyelenggaraan serta pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat internasional. Nah, teman-teman, tahu nggak sih bahwasanya acara MotoGP Mandalika 2022 ini bukan merupakan ajang pertama kalinya loh Indonesia terlibat dalam penyelenggaraan kompetisi perhelatan MotoGP yang sangat bergengsi ini. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya Indonesia pernah tercatat menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi seperti MotoGP ini, yaitu setidaknya pada tahun 1996 dan juga 1997, yaitu di sirkuit Sentul teman-teman. Nah, proses dalam menunjukkan suatu wilayah penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat internasional ini tentu saja memerlukan banyak pertimbangan seperti pertimbangan mengenai perkembangan ekonomi wilayah tersebut dan juga potensi apa yang dapat menunjang penyelenggaraan kompetisi olahraga tersebut yang diberikan oleh wilayah yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Nah, potensi-potensi tersebut dapat berupa wisata, sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menunjang atau untuk menarik daya tarik wisatawan. Nah, dalam ajang kompetisi MotoGP sirkuit Mandalika tersebut, kota Lombok menjadi salah satu kota yang ditunjuk sebagai tempat pembangunan sirkuit dan juga penyelenggaraan kompetisi olahraga tersebut yang sangat dinilai berpotensi mendukung penyelenggaraan kompetisi olahraga lingkup internasional. Nah, pemerintah dalam hal ini menjalankan berbagai program dalam memberdayakan UMKM lokal dengan memberikan pelatihan dan juga peningkatan kompetensi sehingga dapat memperkuat daya tarik wisatawan dalam mempromosikan produk ekonomi kreatif. Dan juga dalam ini Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pemasaran juga mengadakan yang namanya showcasing produk ekonomi kreatif melalui planogram Wisata Mandalika di tempat yang sama, dan juga melalui planogram ini wisatawan dapat membeli produk-produk ekonomi kreatif dengan melakukan pindai dan pada barcode yang tersedia di setiap produk. Nah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Ternyata penyelenggaraan kompetisi Mandalika ini dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya itu adalah Lombok dan Mandalika teman-teman.